Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah, monggo kita sareng-sareng ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung lan Maha Kuwasa. Amargi kita saged makempal wonten ing panggenan menika kanthi kebagaswarasan lan boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang nomor kalih, kula nyuwun ngapunten menawi wonten ing pitedah lan pangandikan kula ingkang boten genah. Nami kula Tara lan rencang kula Naim. ing dinten menika kita badhe mbabaraken materi babagan pupuk urea. Apa sih pupuk urea itu? Pengertian pupuk urea secara umum, pupuk urea adalah pupuk nitrogen tunggal dengan kandungan nitrogen minimal 46%, digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, membuat daun lebih hijau, mempercepat pertumbuhan, dan menambah protein pada tanaman. Urea dibuat secara industri dari amonia dan karbon dioksida, mudah larut dalam air, dan sering digunakan dalam bentuk butiran halus atau pil. Untuk bahan baku sendiri yaitu terbuat dari reaksi amonia atau NH3 dan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan pengertian pupuk urea menurut Pak Bayu yaitu pupuk urea adalah pupuk organik yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti kotoran ayam, sapi, urin sapi, dan urin kambing melalui fermentasi. Manfaat pupuk urea yaitu yang pertama meningkatkan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, meningkatkan kandungan protein. Yang keempat, cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan. Pertumbuhan akar, daun, dan menambah jumlah anakan. Untuk bahan dan cara pembuatannya akan dijelaskan oleh Mbak Naim. Kalau untuk ukuran kolamnya itu berdiameter 1, bisa kotak dengan ukuran 1 kali 1. Nah, kedalaman itu 1 meter, kemiringan itu 10-15 cm. Nah, cara membuatnya itu pertama kita siapkan 10 karung. Itu tuh terdiri dari 8 karung kohe ayam pedaging, 2 karung kohe ayam petelur, urin sapi 8 liter, urin kambing 2 liter, dan untuk katalisnya itu sebanyak 10 liter. Untuk penggunaan katalis sesuai dengan jumlah kohenya yang kita gunakan itu. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu jika yang basah itu 10 liter air 10 liter per karung. Nah, yang kering itu 15 liter per karung. Nah, kalau untuk airnya itu bisa menggunakan air cucian beras, air biasa, air kelapa, sama biosuri. Nah, fermentasinya itu selama 14 hari tidak dibolak-balik. Untuk dosisnya itu kalau pupuk cair itu 1:10, pupuk padat itu 150 gram per meter. Untuk selanjutnya, Mbak. Nah, kelebihan pupuk urea padat yaitu ketika kita menanam sayuran atau benih,
langsung ditempelkan pada pupuknya tersebut, tanaman tidak akan mengalami layu. Dan bau urea ketika sudah jadi itu sengak-sengak, nggak enak tapi dingin di hidung, kata Pak Bayu gitu. Ya. Belum. Nah, kenapa kalau di urea itu tidak menggunakan para-para? Karena proses fermentasinya tidak dibolak-balik seperti pupuk horti. Dan pupuk urea itu digunakan untuk tanaman sayuran dan padi. Kalau untuk tanaman berbuah selain padi itu bisa menggunakan pupuk horti. Begitu. Dan kenapa kita di pupuk urea itu menggunakan konsep lapis-lapis? Karena pada lapisan kohe ayam petelur itu dapat membantu 2 kali pemanasan, yaitu di bagian atas sendiri dapat melakukan pemanasan sendiri dan di bagian bawah dapat melakukan pemanasan sendiri. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ya, Mas Junda. Cek, mau tanya Mbak Tera dan Mbak Naim. Tadi kan dijelaskan untuk manfaat dari urea, itu kan salah satunya bisa menambah kandungan proteinnya di tanaman, ya. Nah, itu faktor yang mempengaruhi bisa menambah ini apa ya proteinnya? Karena itu terdapat nitrogen. Karena itu terdapat nitrogen dan terdapat komponen asam amino pembentukan protein. Gitu. Untuk asam amino di apa ya? Di kotorannya kah atau di apa tadi? Di ureanya atau di mana? Di ureanya, ya. Di pupuknya. Berarti yang apa namanya membantu dalam meningkatkan tuh dari nitrogennya sama asam aminonya. Kalau asam dari ininya dari ureanya, kalau yang nitrogennya dari ayamnya, kohe ayam. Ya, nitrogen. Oh ya, oke, terima kasih penjelasannya. Apa dampak penggunaan urea yang berlebihan terhadap tumbuhan? Dampaknya. Kalau untuk pupuk urea itu apa namanya? Kalau semakin banyak digunakan itu akan semakin bagus untuk tanaman. Ya. Terima kasih juga. Saya Mbak Tara. Ya, monggo Mbak Mas. Naim, izin bertanya, itu untuk pupuk urea sama horti itu pengaplikasiannya tuh tanamannya sama apa enggak? Misalnya horti bisa buat tanaman tersebut, apakah urea juga bisa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Ikan. Kalau untuk pupuk urea itu diaplikasikan di tanaman sayur, sayur-sayur dan padi. Kalau untuk pupuk horti itu di tanaman yang berbuah seperti terong, timun, tomat, cabai dan lain-lain. Seperti itu Mas Ikan.
Pemahaman saya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang menambahi boleh. Atau Mau izin tanya Mbak Tara sama Mbak Naim, apa pengaruh pH tanah terhadap ketersediaan nitrogen dan urea? Makasih. ya, terima kasih Mbak Is atas pertanyaannya. Kalau sepengetahuan saya itu yang pupuk urea yang berpengaruh pada pH tanah itu pupuk urea yang kimia. Gitu. Kalau yang organik itu kan terbuat dari bahan-bahan yang organik yang alami. Soalnya terbuat dari kotoran ayam, urin sapi sama urin kambing. Sedangkan kalau pupuk urea kimia itu kan kandungannya nitrogen dan itu dapat merusak pH tanah. Seperti itu guys. Terima kasih. pH tanah. Jadi pH tanah itu selalu diukur supaya proses pertumbuhan itu sempurna kan gitu. Nah, ketika kok pH-nya itu terlalu asam atau terlalu basah, itu maka kandungan-kandungan nutrisi yang ada di dalam tanah itu nanti akan terikat oleh pH itu. Jadi sehingga nitrogen tidak akan bisa diserap maksimal oleh tanaman gitu. Misalnya terlalu asam atau terlalu basah, jadi itu tanah mengikat unsur-unsur itu terlalu kencang gitu, jadi akhirnya mah tidak bisa diserap oleh tanaman, maka otomatis itu akan mempengaruhi ketersediaan nitrogen yang mampu diserap oleh tanaman. Bisa dipahami ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau boleh saya membantu menjawab Mbak Tara tadi. Ya, kayaknya gitu Mbak, ya enggak? Tapi saya nggak tahu, coba nanti kalau ada masukan yang lain. Terima kasih. Ya, Mbak Putri. Izin bertanya, itu kan tadi katanya pakai kencing sapi sama kambing, terus kan diganti pakai kencingnya Asia. Nah, terus itu tuh tetap pakai kencing sapi sama kambing apa enggak? Terus apa pengaruhnya? Maksudnya apa perbedaannya gitu loh? Makasih. Ya, sama-sama Mbak Putri. Kenapa kok diganti pakai urin manusia gitu? Lebih mudah cari. Bener. Yang pertama hasil kita sendiri. Sama adu-adu tentang Mas Fahmi ya. Yang kedua, menurut dari channel YouTube itu nanti tidak saya di grup, nanti bisa kalian lihat ya. Itu bisa jadi akan lebih sempurna karena apa? Manusia itu kan pemakan segalanya. Iya. Iya kan? Kita kan makan yo daging yo omnivora kan kita. Nah, jadi kemungkinan air kencingnya akan lebih sempurna karena kita makan segalanya. Kalau kambing hanya rumput, kalau sapi juga rumput. Gitu. Nah, gerak simpel aja daripada kita kemana-mana. Nah, kalian juga yang laki-laki terutama ya. Ini bukan untuk yang cewek. Kalau yang cewek susah. Ya. Kalau cewek harus pakai Corong. orang. Kalau nang apa? Nang masak itu masih titik. Tes pat ya apa? Tes corong. Apa? Titik. Kalau cewek ada tersendiri alat jadi susah. Anggur yang laki-laki udah cukup, laki-laki ada berapa nih? Jiro, 4, 5, 6. Itu ya. Oh, banyak kok. Lalu Soko, Mas Dimas 10. Berarti butuh berapa? Kita.
Berarti dicampur ya itu kambing sama sapi itu jadi total ada berapa? 10 liter ya Le. Berarti nek wong lanang ana 10 berarti 1 liter. Kalau pengen hasilnya cepat berarti kamu minumnya banyak. Cepat nanti hasilnya ya. Gitu ya Mbak Putri ya. Terima kasih ya. Ini sih bening masih malah bening. Karena bening dan tidak itu sebetulnya tergantung apa ketika kita minumnya banyak berarti kita nggak dehidrasi. Tapi siap bening kok. Coba kemarin. Siap oren. Kok nek saya bening ora ngerti kuwi. Oh ya, mumpung ingat juga, mumpung aku ingat tadi ada yang bertanya tentang apa kandungan urea itu fokus ke apa itu ya tadi? Yang masih tadi protein itu ya. Saya belum terlalu mendalami, tapi ketika kok itu terkait dengan zat asam amino itu, ya pas banget karena asam amino itu sebagai zat yang iso menyerap protein itu dengan baik. Jadi itu bagus untuk tanaman dan juga bagus apalagi untuk hewan ternak. Ya. Karena apa dengan ditambahnya asam amino nanti proteinnya juga akan terserap dengan baik. Sepengetahuannya Abi ya. Saling belajar kita ya. Benar nggak kira-kira? Terima kasih Abi. Kalau sudah saya akhiri. Mohon maaf jika kata-kata dan mohon maaf jika saya sama Mbak Naim pembawaannya kurang berkenan dan kurang jelas. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.